Halo guys! Kita dari kelompok 5 mata kuliah Event Organizing hari ini bakal mempresentasikan mengenai mini jazz diplomasi challenge. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Dari saya sendiri, saya Mesha Bagus Hidayat Putri. Saya Karina Fitri Anastasia. Saya Muhammad Dava Kusuma. Saya Cindy Prati Oktaviani. Saya Muhammad Ilham Lapsor. Nah, langsung saja ya guys, kita ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, kalau musik bisa jadi alat diplomasi, menurut kalian bidang lain apa yang juga bisa digunakan sebagai diplomasi budaya Indonesia? Baik, jadi selain musik, Indonesia juga punya banyak cara lain untuk memperkenalkan budayanya ke dunia. Salah satunya adalah melalui fashion tradisional, terutama pakaian adat. Jadi pakaian adat itu tidak hanya indah secara visual, tapi juga mengandung identitas, sejarah, dan filosofi hidup masyarakat Indonesia. Jadi setiap daerah itu memiliki corak dan makna yang berbeda, mencerminkan keberagaman etnis dan nilai-nilai lokal yang kaya. Misalnya seperti motif parang pada batik yang melambangkan kekuatan dan kebijakan, songket Minangkabau yang menggambarkan status sosial serta nilai kebersamaan. Jadi lewat fashion tradisional, Indonesia itu bisa berdiplomasi dengan cara yang elegan. Dunia bukan hanya melihat keindahan busananya, tapi juga memahami filosofi dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Peter Gonza berani membuat Java Jazz karena passionnya pada musik. Lalu apa passion kalian yang bisa memberi dampak pada sosial? Ya, karena kami memiliki passion untuk membantu dan menginspirasi orang lain agar lebih peduli terhadap sesama. Bagi kami, membantu tidak selalu harus dengan hal besar. Bisa dimulai dari tindakan sederhana seperti berbagi pengetahuan, memberi semangat, atau terlibat dalam kegiatan sosial. Dari hal-hal kecil tersebut, kami ingin menumbuh kesadaran bahwa setiap orang punya peran dalam menciptakan dampak sosial yang positif. Passion ini mendorong kami untuk terus berbuat baik karena kami percaya perubahan selalu berawal dari langkah kecil yang tulus. Lalu selanjutnya, Java Jazz membawa nama Indonesia ke dunia tanpa pidato diplomatik. Menurut kalian, apakah soft power seperti ini lebih efektif daripada diplomasi formal? Nah, menurut kami, bentuk soft power seperti Java Jazz Festival justru bisa menjadi cara diplomasi yang jauh lebih efektif dibanding diplomasi formal. Melalui musik dan festival berskala internasional seperti ini, Indonesia bisa memperkenalkan identitas serta nilai-nilai budayanya dengan cara yang menyenangkan, inklusif, dan mudah diterima oleh masyarakat dunia. Nah, Java Jazz sendiri menjadi contoh nyata bagaimana sebuah planned event mampu mendorong kemajuan budaya atau cultural progression lewat pendekatan yang kreatif dan inovatif. Seperti yang dijelaskan dalam materi kuliah, event semacam ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan semata, tetapi juga menjadi sarana penting dalam membangun citra positif bangsa serta memperkuat hubungan antar negara melalui pengalaman bersama. Melalui soft power diplomasi berbasis musik ini tercipta kedekatan emosional yang sulit dicapai lewat diplomasi politik formal. Inilah mengapa pendekatan seperti ini menjadi lebih relevan dan berdampak besar di era global saat ini. Lalu yang keempat, menurut kalian, bagaimana agar festival seperti Java Jazz tetap relevan bagi generasi muda di era TikTok dan AI sekarang? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini ada 3 hal yang kami lakukan agar festival Java Jazz tetap relevan bagi generasi muda. Yang pertama yaitu AI styling booth. Nah, di sini pengunjung memindai wajah dan juga tubuh mereka untuk mendapatkan desain pakaian adat versi modern yang sesuai dengan gaya penggunanya. Lalu yang kedua yaitu melalui pameran virtual di Metaverse Exhibition. Pengunjung dari berbagai negara dapat menjelajahi ruang digital berisi runway pakaian adat dan juga informasi budaya tiap daerah. Nah, acara ini bertujuan untuk memperluas diplomasi budaya Indonesia karena global sekaligus mendukung pengrajin lokal melalui koleksi digital berbentuk NFT. Lalu yang ketiga yaitu membuat challenge viral di TikTok nih dengan hashtag Wear Your Roots, di mana influencer global mengenakan pakaian adat digital versi AI. Nah, lalu mereka akan melakukan perkenalan pakaian adat Indonesia melalui video pendek di platform sosial media mereka. Dan yang terakhir, apa makna dari berani mengambil langkah kecil untuk hal besar dari kisah Peter Gotha yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sendiri?
Oke, baik. Jadi makna dari berani mengambil langkah kecil untuk hal besar dari kisah Peter Gonta adalah bahwa keberhasilan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten dan berani mengambil resiko. Peter Gonta membuktikan hal itu lewat Java Jazz Festival yang kini dikenal di dunia. Tapi awalnya dibangun dari ide dan upaya kecil yang terus dikembangkan. Dalam kehidupan kita, makna ini bisa diterapkan dengan mulai dari hal-hal kecil yang positif, seperti belajar hal baru, keluar dari zona nyaman, serta tidak takut gagal. Karena setiap langkah kecil yang berani bisa membawa kita menuju hal besar di masa depan. Dari hal yang kita bahas tadi, apakah kalian punya ide acara internasional yang kreatif untuk mengenalkan budaya Indonesia ke dunia? Jadi kami kelompok 5 itu memiliki ide event berupa Wastra Nusantara The Soul of Indonesian Attire. Nah, jadi konsep utamanya itu adalah pameran internasional yang menampilkan keindahan, makna, dan filosofi pakaian adat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, event ini tuh menggabungkan unsur fashion, seni, teknologi digital, dan edukasi budaya, sehingga pengunjung global bisa merasakan langsung kekayaan wastra Indonesia dalam format yang modern dan interaktif. Pameran ini tuh tidak hanya menampilkan pakaian adat sebagai benda estetik, tetapi juga sebagai cerita hidup tentang identitas bangsa, nilai-nilai tradisi, dan keberagaman Indonesia. Lalu untuk target audiensnya yang pertama yaitu wisatawan mancanegara dan juga diplomat, lalu ada pelajar dan mahasiswa internasional, lalu ada komunitas fashion, seniman dan juga pencinta budaya, lalu ada diaspora Indonesia di luar negeri. Baik, untuk tujuan eventnya di sini ada 4. Untuk yang pertama, memperkenalkan pakaian adat Indonesia sebagai warisan budaya yang bernilai tinggi dan memiliki potensi diplomasi internasional. Dan untuk yang kedua, menumbuhkan kebanggaan nasional dan kesadaran akan pentingnya pelestarian kebudayaan. Dan untuk yang ketiga, menunjukkan bahwa pakaian adat Indonesia bisa berdampingan dengan dunia modern secara berkelanjutan dan beretika. Dan untuk yang terakhir ada menghubungkan pelaku kreatif Indonesia, desainer, pengrajin, UMKM dengan pasar global. Nah, selanjutnya di nilai dan dampak atau triple bottom line itu juga ada 3. Yang pertama ada ekonomi. Yang ekonomi itu untuk memberdayakan UMKM pengrajin wastra serta membuka peluang ekspor tekstil tradisional. Yang kedua ada sosial untuk memperkuat rasa bangga nasional dan memperkenalkan keragaman budaya Indonesia ke dunia. Dan yang ketiga adalah untuk lingkungan, untuk mengedukasi tentang sustainable fashion dan pengguna bahan alami ramah lingkungan. Nah, yang terakhir ada konsep kegiatannya. Yang pertama ada The Grand Exhibition, 38 Story of Identity. Pemeran utamanya menampilkan pakaian adat di mana 38 provinsi lengkap dengan kisah video dan filosofi di balik setiap busana. Setiap ruang didesain yang menyerupai galeri daerah dan menghadirkan nuansa khas seperti rumah adat dan musik tradisionalnya. Yang kedua ada fashion show atau Weaving Unity atau parade busana hasil kolaborasi desain muda Indonesia dengan perajin lokal. Busana adat ditampilkan dalam revisi kontemporer tanpa kehilangan esensi tradisinya. Yang ketiga ada Digital Experience Zone atau AR atau VR Corner. Pengunjung dapat mencoba pakaian adat secara virtual atau virtual fitting room dan menjelajahi sejarahnya dalam bentuk realitas virtual. Yang keempat ada ethical market dan pop-up store, menjual produk kain tradisional, aksesoris, dan busana etnik ramah lingkungan buatan UMKM daerah. Baik, demikian yang bisa kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bye. Thank you.